Kita percaya oleh kasih-Nya kita sudah dimerdekakan. Oleh kebenarannya kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Hidup yang baru telah kita miliki. Haleluya, sorakan haleluya. Sebab itu kita akan naikkan syukur di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Yes Lord, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan kita. Wow. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Lagi nyanyikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Ada kasih yang begitu besar dan kuat. Nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, diselamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Kami mau bersukacita Tuhan, kami mau menari bagi-Mu, sebab kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan,
kemerdekaan yang Dia beri, buat anugerah yang Dia sudah beri, buat kesembuhan, buat mujizat, buat keajaiban, buat keselamatan yang besar yang Tuhan sudah berikan atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa Kau baik. Kami angkat hati kami. Mata kami tertuju kepada Engkau. Kasih-Mu itu sungguh luar biasa. Kasih setiamu. Oh, mari nyatakan kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih-Nya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan Tuhan. Kau penolong yang setia, yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan, yes Lord, oh begitu, yes Lord, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Bagaikan langit yang membentang, yes Lord, begitu luas kasih Tuhan. Oh, tidak ada yang terhitung. Tolongan-Mu selalu ada, selalu menolong kami Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra yang membentang,
Satu-satunya Allah yang kita andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, pengharapan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dia Allah yang memberkati umatnya, terima berkatnya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuh. Terima berkatnya, terima kesembuhannya, terima pemulihannya. Berkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kesembuhan, terima pemulihan, kami terima kesembuhan daripadamu hari ini Tuhan. Hari yang merdeka, di mana berkat-Mu dicurahkan, kelepasan Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima Tuhan, pemulihan kami terima. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menjamah setiap kita pagi hari ini. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan kita, Dia membangkitkan kita. Rohnya yang memerdekakan setiap kita, memulihkan kita. Haleluya. Kami terima Tuhan, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima kekuatan yang baru. Kami terima, kami terima, kami terima kedamaian, 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 sukacita. Satu-satunya yang ku andalkan, katakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia ada. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan kita semua. Haleluya.
Tuhan kita adalah seorang pemberi. Dia memberikan berkat-Nya, anugerah-Nya, bahkan Dia memberikan nyawanya. Dan kita pun adalah seorang pemberi karena Tuhan Yesus kehidupan naturalnya tinggal di dalam kita. Sekarang gereja memberikan kesempatan untuk saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan penuh sukacita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah di 0353080714. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi inilah yang membuat bangsa ini sadar bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat, bebas dari penjajahan, perbudakan, dan penindasan, sehingga memiliki pemerintahan yang mandiri terlepas dari kendali bangsa lain, serta berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Sebagai warga negara Indonesia, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Hingga saat ini kita telah menikmati kemerdekaan itu selama 76 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selain kemerdekaan fisik yang kita nikmati sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga kerajaan Allah yang juga telah memperoleh kemerdekaan rohani melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena pada dasarnya hidup yang terbelenggu bukanlah rancangan Tuhan. Namun terdapat perbedaan yang substansial antara kedua kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih sebagai hasil perjuangan para pejuang kita yang rela mati, bukan diberikan oleh bangsa lain atau penjajah. Dan kemerdekaan kita sebagai anak Tuhan dibebaskan dari belenggu dosa semata-mata adalah karena hasil anugerah Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma melalui pengorbanan Kristus yang rela menderita bahkan mati di atas kayu salib. Apakah kita benar-benar merdeka sebagai anak Tuhan? Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin masih berusaha berjuang untuk meraih kebebasan atau kemerdekaan. Dan salah satu jendela strategis yang biasa terjadi adalah di pikiran kita yang terus menggerogoti dengan membobardir dengan suara-suara. Apakah kita benar-benar merdeka sebagai anak Tuhan? Rasanya kok belum bebas ya? Lah kenyataannya belum kok. Perlu berjuang lebih keras nih. Itu semua terkesan baik dan normal-normal saja, namun sangat membelenggu. Perbaharuilah pikiran, berhentilah hidup dengan perasaan. Bukankah kita telah menerima kemerdekaan oleh anugerahnya dengan cuma-cuma dan bukan karena perbuatan baik dan usaha kita? Berjalanlah di dalam kebenaran ini. Kita telah benar-benar merdeka di dalam Kristus. Salam merdeka. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang merubah, mentransformasikan hidup kita. Hari ini saya tidak akan sharing firman Tuhan, tetapi kita kedatangan tamu yang luar biasa.
seorang yang bisa berbahasa Indonesia, asalnya dari Kanada. Dia bernama Reverend Paul Richardson, anak daripada missionary Don and Carol Richardson yang 50 atau berapa puluh tahun yang lalu, lebih dari 50 tahun yang lalu, mengunjungi misionaris di Papua, di suku Sawi, dan membawa kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang hakiki lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu, mengingat akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada kemerdekaan yang hakiki tanpa pengorbanan daripada tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuhnya, angkat roti yang ada di tangan saudara, dan tubuhnya yang dikorbankan lewat bilurnya, memberikan mukjizat, memberikan kita kesehatan ilahi, dan kesembuhan daripada sakit penyakit. Itulah janjinya. Oleh bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Itu adalah hadiah buat saudara dan hadiah buat saya. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kita diingatkan kembali bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya pencucuran darah. Dan lewat anggur yang kita minum sebentar lagi, kita diingatkan dosa saudara dan dosa saya diampuni dan tidak diingat-ingat lagi oleh Bapa di surga. Karena pengorbanan sempurna Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk darah-Mu yang menguduskan hidup kami, membenarkan hidup kami. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami terima berkat-Mu, berkat kesembuhan ilahi, berkat kesehatan ilahi dan pengampunan dosa. Hidup kami dibenarkan oleh tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah dikasih Tuhan pemirsa pendengar, inilah Reverend Paul Richardson. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Nama saya Paul dan ini luar biasa. Saya tidak tahu kalau akan diminta menjadi pembicara kali kedua. Karena beberapa bulan lalu saya ada kehormatan untuk bisa mengajar, berkhotbah begini dengan gereja luar biasa di Jakarta. Terus ini saya sedikit kaget. Wow, mereka minta 2 kali begitu. So ini luar biasa kehormatan. Dan saya harap dan berdoa kalau yang saya berkata, ini bisa menjadi berkat dan bisa memperkuatkan kita semua. Dan sebenarnya ini pesan agak sederhana, tetapi terkadang pesan yang lebih sederhana ini ada kuasa. Banyak yang Tuhan Yesus mengajar, ini agak sederhana, ini membantu kita mengerti siapa diri sendiri, siapa Tuhan, apa yang benar. Oke, saya akan mulai dengan masalah ya. Oke, pengajar yang baik selalu mulai dengan persoalan. So, ini persoalan yang saya lihat, yang saya mengalami setiap hari, bahwa kita sebagai manusia sering di dalam konflik. Saya lihat di mana saja. Seperti ada politik kantor, ada pergumulan kuasa, siapa lebih penting begitu. Dan saya lihat ada banyak yayasan yang hancur, seperti ada 2 pihak di dalam yayasan yang berdebat, bertengkar ini, dan ada ini seperti duanya mau uang begitu. Dan saya lihat satu universitas Kristen di provinsi ini yang buat 2 badan yayasan, dan duanya mengakui bahwa ini yayasan yang punya universitas. Terus ada 2 universitas, satu ada di Malang, satu ada di Batu. Nah ini saya lihat begini, wow, bisa kita sebagai orang Kristen seperti itu.
Dan kami di sini ada program yang melatih pemuda untuk menjadi guru, dan kami merekrut mereka dari Sumba, dan mereka datang dari Papua, dari Kalimantan begitu. Nah, ini saya tanya mereka bagaimana dengan latar belakang dan bagaimana dengan pengalaman kamu, keluarga kamu seperti itu. Dan mereka cerita, dan ini yang saya mendengar dari latar belakang anak-anak dari pulau-pulau Kristen begini. Ini buat saya luar biasa terkejut. Karena baru ini bulan lalu ada anak cerita begini bahwa papanya meninggal waktu dia di SMP. Dan langsung waktu papanya meninggal, dan dia ada 1 kakak dan 2 adik, terus dan mamanya. Langsung ini semua paman, ini saudara ayah, ini mereka gerak untuk ambil properti, ambil rumah dari anak-anak begini dan mengusir mereka. Dan ini anak diancam, ini ibu yang baru hilang suaminya, ini diancam akan dibunuh begini, dan mereka harus lari. Dan saya dengar begitu dan saya pikir, wow, ini caranya kita sebagai manusia. Ini sifat manusia, ya, human nature. We are fallen. Ini kita jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa memberontak. Terus Tuhan lihat kita dari surga. Dan Tuhan lihat bagaimana 2000 tahun lalu kalau seluruh dunia, termasuk di Israel juga, ada grup-grup yang memanfaatkan atau menguasai atau berperang dengan grup yang lain. Dan selalu itu anak atau ibu atau grup yang lemah dikuasai, dibunuh. Bahkan di Israel ini dikuasai oleh kerajaan Roma. Dan tidak hanya begitu, tetapi kalau seluruh dunia, kalau itu suku-suku di Afrika sampai Papua, sampai di seluruh Asia, ada perang, ada konflik. Dan Tuhan lihat dari surga, dan Tuhan ada solusi. Tuhan akan membawa vaksin untuk dosa, vaksin untuk merasa benci, vaksin untuk sifat yang kita semua seperti mudah tersinggung, atau sakit hati, atau balas dendam. Itu yang sangat natural yang di dalam DNA kita semua. Vaksin itu apa? Itu dibawa oleh Yesus dari surga ke muka dunia. Dan itu love, itu kasih. Itu agape love. Nah, apa itu agape love? Ini sesuatu baru. Ini sesuatu yang seperti mukjizat. Ini sesuatu yang mempunyai kuasa. Karena ada di dunia tanpa agape love itu, ada yang orang melakukan sesuatu baik bagi orang lain, tetapi selalu dengan ekspektasi bahwa itu, kebaikan itu akan dibalas. Terus ini yang kita lihat, terkadang orang meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi nantinya dia akan memperingatkan orang, hey, dulu saya bantu kamu, kamu harus membantu saya begini. Tetapi agape love itu beda dari itu. Itu sesuatu yang mulai dengan kesadaran bahwa kita semua itu berlayak dihukum. Kita semua ini jatuh, kita semua ini dosa. Dan Tuhan Bapa kita di surga yang baik, kasih balas kasihan, dan membantu kita, dan memberkati kita, dan memberi diri sendiri pada kita. Dan kita yang tidak berlayak menerima sesuatu luar biasa, yang kita tidak harus bayar. Itu Tuhan Yesus saja yang
bayar. Terus ini kita belajar bahwa, bisa saya kasih sesuatu tanpa syarat. Bisa saya menolong orang lain tanpa syarat. Bisa saya peduli orang. Nah, ini muncul kegerakan baru, vaksin yang masuk di sifat manusia yang seluruh dunia. Dan kasih itu ada kuasa. Itu pemberian dari Tuhan pada kita, dan itu tidak hanya untuk orang yang kaya. Itu tidak hanya untuk orang dari satu suku. Tidak, itu dikasih gratis pada semua orang yang rela menerima itu saja. Apa ada apapun yang lebih hebat dari kasih? Seperti Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13. Akhirnya ya ada iman, ada harapan, dan ada kasih. Tetapi dari 3 hal ini, itu kasih yang paling hebat. Itu kasih yang akan tahan selamanya. Dan ini latar belakang semuanya yang saya mengalami dan saya lihat waktu saya anak dengan orang tua saya. Nah, ini bulan lalu waktu saya diberi kesempatan untuk berbicara, saya berbicara banyak tentang Bapak dan berkat dari Bapak saya. Terus ini saya minta kalau sekali lagi kembali dan mencerita lebih dalam tentang pelayanan orang tua saya. Di tahun 1962, orang tua saya berangkat dari Kanada, dari Victoria, British Columbia. Dan mereka naik kapal ke Australia, dan dari Australia mereka pergi utara ke Irian Jaya. Dan di sana mereka pergi sampai paling selatan. Karena ini Papua, ini pulau yang luar biasa indah. Tetapi kalau di paling selatan itu ada rawa-rawa. Itu adalah daerah yang luar biasa panas. Ada banyak ular, ada sagu saja. Ini daerah di mana ada malaria, dan orang yang hidup di sana mereka kanibal. Mereka orang yang tidak tahu apa itu agape love. Dan itu keadaan luar biasa buruk. Bahkan semuanya belajar untuk berperang dari zaman anak mereka. Mereka harus hidup di rumah sangat tinggi, dibangun tinggi sekali di pohon. Terkadang sampai 50 meter, itu setinggi sekali di pohon. Dan mereka hidup di sana karena apa? Karena mereka ada banyak musuh yang mau membunuh mereka. Terus mereka harus bersembunyi di pohon begitu. Terus ini mama dan papa saya, mereka pergi ke sana. Dan ini saya pikir juga, apa orang tua saya gila? Apa mereka gila? Apa mereka seperti pikiran itu seperti apa? Bagaimana mereka bisa tinggalkan karir yang luar biasa di Kanada? Bisa tinggalkan rumah yang mewah dan di mana ada semua sangat luar biasa. Dan pergi ke tempat sangat-sangat sulit begitu. Sangat panas dan sangat berbahaya. Bahkan mereka dari laut ini untuk pergi ke daerah suku Sawi. Mereka harus pedayung ini dengan perahu yang kecil. Kira-kira 50 kilometer mereka pergi selama sepanjang hari sampai mereka ada di sana. Dan di sana mereka bangun rumah dan mereka mulai hidup di antara suku Sawi dan mereka mulai belajar bahasa Sawi.
Nah, apa bisa membayangkan kalau belajar bahasa yang tidak ada huruf, seperti tidak pernah satupun kata pernah ditulis di kertas, tidak ada buku yang bisa mengajar mereka. Dan Bapak saya harus belajar begitu hanya dari awal, dan ini bahasa yang sangat kompleks. Bahkan ada 20.000 cara bisa gunakan satu kata. Oke, kalau bahasa Inggris mungkin 50 cara, maksud prefix, suffix begitu. Dengan bahasa begitu jauh lebih kompleks. Tapi orang tua saya, mereka komitmen dan mereka belajar pagi sampai malam. Dan setelah 6 bulan itu Bapak saya cukup bisa berbahasa sampai dia bisa pergi ke rumah untuk pria saja. Namanya Man House, dan ini rumah di mana pria berkumpul. Dan Bapak saya pergi ke sana dan mulai duduk bersama dengan mereka. Dan mulai bercerita. Ini cerita apa? Bapak saya mulai cerita tentang Yesus. Yesus lahir. Oke. Dan waktu Yesus umur 12 di bait suci, banyak Bapak saya mencoba menjelaskan begitu. Dan semua ajaran Yesus. Dan semua mujizat Yesus begitu. Dan banyak pria begitu. Mereka duduk dan mereka dengar dan mereka diam. Dan kebanyakan mereka tidak bisa mengerti tentang ini siapa, ini Yesus. Terus ini sambil itu, Bapak saya mulai menyadari bahwa perang itu semakin panas. Itu semakin panas. Dan karena Bapak saya buat taman di sekitar rumah, dan mereka semua datang dekat dengan rumah untuk berperang karena itu taman bagus. Mereka tidak harus lari di hutan, mereka hanya bisa berperang di rumah Tuhan begitu. Dan ini semakin sulit bagi anak-anak, tetapi kasih agape love yang di dalam hati orang tua saya, Bapak saya dan mama saya ini sangat kuat. Dan mereka tahan. Mereka tahan. Bahkan Bapak saya berkata pada mereka, "Hei, ini sangat berbahaya bagi istri saya, bagi anak saya. Apa tidak bisa berperang di tempat lain?" Akhirnya itu mereka tidak mau dengar. Dan Bapak saya mulai pikir untuk pindah ke suku yang lain. Terus dia kembali ke rumah pria dan dia cerita begini, saya berkali-kali saya minta kalau saudara-saudara tidak berperang dekat rumah saya. Dan ini saya semakin putus asa, dan ini selama ini saya berbicara tentang Yesus dan tidak ada buahnya dari itu. Terus mungkin kami pikir untuk pindah ke suku yang lain. Nah, ada kepala suku yang dengar ini. Dan Bapak itu sudah dekat, sudah akrab sekali seperti saudara, teman dekat dengan Bapak saya. Dan orang ini langsung dia luar biasa sedih. Dan dia berkata, "Jangan Tuhan pergi, tetaplah di sini." Dan Bapak saya berkata, "Kalau begitu harus kalian buat perdamaian, karena kalau di sini tidak, ini terlalu berbahaya." Terus ini Bapak ini berkata, "Oke, saya buat perdamaian." Nah, Bapak saya pikir, tetapi ini rumit sekali. Karena apa? Karena budaya itu menghargai, mengkhianati. Maksud mereka menghormati orang yang bisa meyakinkan orang lain, "Hei, kita teman dekat." Tetapi waktu orang sudah sangat percaya begitu, tiba-tiba balik dan membunuh orang itu yang percaya. Orang yang bisa pintar dengan menipu dan
mengkhianati orang, ini dilihat sebagai pahlawan, sebagai hero di dalam budaya begitu. Nah, bapak saya mulai menduga, dengan cara apa bisa buat perdamaian dengan budaya seperti ini. Terus ini bapak saya tanya, cara apa buat perdamaian? Karena tidak bisa percaya musuh. Dan kepala suku berkata, sebenarnya ada cara di dalam budaya kami di sini. Cara apa? Dan bapak berkata, besok pagi akan lihat. Terus di fajar, ini bapak dan mama saya, mereka bangun tidur, mereka pergi keluar. Dan ada semua orang yang dari dua kampung yang sudah lama ini mereka berperang. Dan kepala suku ini dia pergi ke istrinya dan langsung istrinya mulai menangis. Karena istrinya tahu yang akan jadi apa. Karena dia pegang bayinya di tangannya. Dan suaminya datang untuk ambil bayi. Dan istri mulai berteriak, jangan begitu, jangan dia berteriak. Dan istri berkata, jangan, tidak bisa begini. Tapi papanya ini ambil bayi. Dan dia lari arah musuhnya. Dia lari dengan bayinya untuk kampung yang lain. Dan di sana dia kasih anaknya, ini anak pria. Dia kasih anaknya pada musuhnya. Dan setelah itu dia kembali dengan tangan yang kosong. Nah, orang tua saya lihat begini dan mereka luar biasa kaget. Dia baru lakukan apa dan ada orang berdiri dekat ini mulai menjelaskan. Di budaya di sini kalau ada perang tidak ada cara buat perdamaian. Tetapi kalau ada satu orang yang kasih anaknya pada musuh, ini menjadi anak perdamaian. Dan anak perdamaian itu selama dia hidup harus ada perdamaian di antara dua pihak begitu. Dan kalau ada orang yang melakukan sesuatu seperti mau berperang atau bunuh orang yang lain begitu, waktu dia pulang dia sendiri akan dibunuh. Karena itu secara sangat kuat mereka percaya dengan anak perdamaian. Terus hari berikutnya ini bapak saya kembali ke rumah pria. Dan dia duduk bersama dengan 60 atau 70 orang mereka kumpul bersama. Dan bapak saya mulai mengajar tentang Yesus juga. Dan bapak saya berkata begini, bagaimana kemarin saya bersaksi ada bapak yang kasih bayinya, anak prianya, putranya kepada musuhnya. Dan itu bernama anak perdamaian. Dan anak perdamaian itu buat perdamaian di antara dua pihak. Apa tahu bahwa Yesus adalah anak perdamaian? Yesus dikasih oleh Tuhan kepada kita yang memberontak, kepada kita yang berperang dengan Tuhan. Dan Yesus yang menjadi anak perdamaian. Terus mereka semua dengar begitu dan ada yang berkata, mengapa tidak menjelaskan itu dari awal? Kalau begitu kami tidak merasa Yudas ini yang pahlawan dan Yesus itu orang yang bodoh. Karena apa? Karena sebelumnya ini waktu bapak saya cerita bagaimana Yudas mengkhianati Yesus dengan cium. Ini semuanya mereka berteriak dan mereka tertawa dan mereka berkata, Yudas luar biasa yang di dalam budaya kami begitu. Tapi waktu mereka belajar bahwa Yesus adalah anak perdamaian, mereka malu dan berkata, oh tidak boleh begitu mengkhianati anak perdamaian. Dan mulai dari kunci itu, mulai dari hari itu, banyak orang di suku Sawi mulai kasih
hatinya kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa karena apa? Karena Tuhan menanam di dalam budaya begini ada simbol kasih. Terus ini tadi waktu saya cerita apa itu kasih. Agape love itu orang yang rela kasih, yang dia sangat menghargai, paling menghargai itu anaknya, dia kasih pada musuhnya. Dan apa tahu bagaimana Yesus berkata kepada kita, love your enemies, ya, mengasihilah musuh. Nah, ini saya tutup dengan pesan sederhana. Mari kita semua ya pikir bagaimana kita bisa ada kasih yang lebih kuat. Apa ada orang yang di dalam kehidupan Anda yang pernah buat Anda tersinggung? Atau pernah melakukan sesuatu yang buat Anda seperti mau jaga jarak? Apa ada orang di kantor yang benar ini mengganggu Anda? Apa ada orang yang sulit di dalam kehidupan Anda? Dan kita ingat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan di 1 Yohanes itu berkata bahwa orang hanya bisa mengasihi kalau sudah dikasihi. We love because we are first loved. Terus ini saya berdoa untuk Anda. Kalau ada cara mungkin Anda tidak bisa mengampuni orang lain, atau ada konflik yang belum beres. Dan ini saya berdoa kalau kasih Tuhan itu muncul di dalam hati Anda, dan Anda akan pergi dan buat itu baik lagi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas agape love yang dikirim dari surga sebagai pemberian, sebagai berkat, sebagai imunisasi, vaksin untuk sifat manusia yang selalu membenci. Dan biar kami sebagai gereja, biar kami sebagai orang yang kenal Tuhan, hidup dengan kasih yang kuat. Dan biar kami dikenali oleh orang yang belum percaya sebagai orang yang kasih. Khususnya di dalam pandemi ini, biar semua tetangga merasa bahwa kita sebagai orang Kristen yang paling peduli, yang paling rela membantu mereka. Ini yang kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.